Pada chapter terakhir ini, kita akan bersama-sama menggabungkan keseluruhan teori yang sudah Anda pelajari, mulai dari basic technical analysis hingga sampai time frame, dan Anda akan menjadikan semua itu menjadi sebuah trading system. Saya akan mengajarkan sebuah trading system yang simple, disertai dengan money management. Anda harus menguasai money management yang perlu untuk diaplikasikan di dalam trading system ini tentunya, dan bisa langsung kita praktekkan untuk futures market dan kemudian untuk stocks market yang pada akhirnya membuat Anda bisa menjadi seorang trader yang profitable. Kita membahas tentang money management. Di dalam money management saya menganut hukum aturan yang sangat-sangat simple. Kita bagi menjadi dua, stock market dan futures market. Untuk stocks market kita menganut hukum 2%, 6%, atau 10%. Pada saat kita memilih 2%, 6%, atau 10%, artinya di dalam setiap kali trading, resiko terbesar adalah 2%, 6%, atau 10%, tergantung preference daripada resiko masing-masing trader. Katakan Anda memilih 10%, berarti maksimal setiap kali trading Anda tidak boleh mengalami kerugian lebih daripada 10% dari total modal. Katakan modal Anda adalah 100 juta rupiah. Anda tidak boleh hold posisi loss lebih daripada 10 juta, karena itu akan merusak profil 10%. Karena dengan 10% risk, Anda memiliki nyawa 10 kali. Lebih dari 10 kali, Anda akan mengalami kehancuran, artinya total modalnya sudah habis, maka nyawa Anda 10 kali. Kalau Anda memilih 2%, maka nyawa Anda 50 kali. Mari kita simulasikan. Dengan asumsi 6%, maka kurang lebih Anda memiliki nyawa sekitar 16 kali. Ya, kita pilih yang moderat, 6%, ya, atau lebih gampangnya 5%. Ya, 5 dan 6%. Ini teori dari money management. Anda bisa browsing di internet untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Tapi mari kita buat sebuah gambaran yang gampang, katakan 5%. Di dalam saham, kita membagi portofolio kita, modal kita menjadi 3 atau 5 bagian. Katakan Anda membagi 5 bagian yang sama. Berarti kalau 100 juta, kita bagi menjadi 5, masing-masing diisi dengan 20 juta. Masing-masing adalah 20 juta. Seperti Anda lihat di ilustrasi, 100 juta, kita tarik 5 dan masing-masing berisi 20 juta. Kalau kita aplikasikan 5%, maka 5% ini dihitung dari 100 juta. 5% dari 100 juta adalah 5 juta. Kalau satu saham kita membeli dengan 20 juta, maka Anda tidak boleh menahan kerugian lebih dari 25% penurunan. Karena kalau lebih dari 25% penurunan, maka Anda akan mengalami floating loss 5 juta. Dan apapun yang terjadi, pattern apapun yang akan Anda gunakan, maka 25% adalah maksimal penurunan yang boleh Anda tahan, dan apabila mencapai level tersebut yang boleh Anda lakukan adalah cut loss. Anda tidak boleh average, Anda tidak boleh hold, yang Anda butuhkan adalah cut, karena walaupun Anda melakukan cut tersebut, Anda masih memiliki setidaknya 19 nyawa, karena 5% itu merupakan 20 kali kesempatan untuk salah, ya. Jadi di dalam saham, kita membagi dulu sahamnya menjadi 5, kemudian kita menganut 5% per trade, itu 5% dari capital, bukan 5% sahamnya turun, artinya 5 juta. Dari 20 juta itu tidak mungkin lah ya, kalau kita trading dengan semua pattern yang sudah Anda pelajari, minus sampai 25%, itu artinya Anda salah menganalisa. Tetapi sesalah-salahnya pun, senekat-nekatnya, setidak disiplinnya, Anda harus melakukan likuidasi pada saat drop 25%, karena itu menyentuh angka 5 juta. Kalau Anda tawar-menawar dan rusak profilnya, maka Anda merusak seluruh tatanan. Bagaimana money management yang ada di futures market? Karena futures market merupakan market yang menggunakan leverage, artinya modal yang Anda tanamkan di futures haruslah uang yang Anda siap untuk kalah. Artinya uang yang memang dalam hal ini yang tidak berarti. Kita resikokan uang sekecil mungkin, katakan $500, $1.000, $2.000, karena setiap orang berbeda-beda. Dan pada akhirnya $2.000 ini bisa meledak menjadi $100.000, atau seperti saya, $2.000 menjadi $400.000 dalam waktu 3 tahun, itu memungkinkan. Yang paling penting adalah di futures market tidak berbicara mengenai berapa rasio 2%, 6%, aliran astronaci dari uang kecil menjadi besar. Yang kita masukkan di tahap awal adalah, katakan Anda investasi $5.000, maka make sure bahwa Anda memiliki nyawa setidaknya 20 kali. Jadi 20 kali Anda trading, Anda
salah 20 kali baru uangnya habis. Jangan kurang dari situ, sehingga nanti kita bisa hitung berapa pips yang akan Anda butuhkan. Pattern-pattern yang sudah kita ajarkan biasanya akan memberikan Anda resiko kurang lebih antara 70 pips sampai maksimal 100 pips per trading. Jadi, kalau masuk 0,1 lot, maka setiap kali cut loss Anda akan kehilangan $100. Kalau uang Anda adalah 5.000 dengan 0,1 lot dan Anda stop loss $100, maka 50 kali stop loss uang Anda akan habis. Ya. Kalau Anda masuk 0,5 berarti 10 kali stop loss uang Anda akan habis. Ini tergantung dari berapa lot yang akan Anda habiskan. Jadi kalau kita setup adalah 20 kali nyawanya, ya, maka kurang lebih Anda bisa menggunakan 0,25. Karena dengan 0,25 lot Anda stop loss 100 poin selama 20 kali berturut-turut, maka uang 5.000 itu akan habis. Nah, inilah yang harus kita concern kalau di saham tadi 5% atau 10% atau 2% dari total equity. Kalau di futures kita melihat berapa pips dan berapa lot, lalu kita ingin berapa risk yang akan kita inginkan dalam bentuk dolar, berapa kali, ya. Itu dari sisi money management. Dari sisi trading strateginya, kita harus bisa menentukan terlebih dahulu saya adalah swing trader atau saya adalah scalping trader. Materi kali ini akan mendidik Anda menjadi seorang swing trader, karena menjadi swing trader setidaknya kalau di futures Anda akan mendapatkan profit 70 pips sampai 100 pips idealnya, dan kalau di saham 8 sampai 12% idealnya. Nah, mari kita susun strategi bagaimana caranya untuk melakukan trading setup mulai dari nol, mulai dari membaca chart sampai menentukan entry dan stop loss. Kita akan memberikan contoh 5 trading setup yang akan bisa Anda duplikasikan nanti. Kita 5 trading setup berdasarkan dari semua ilmu yang sudah kita pelajari, dan Anda bisa melihat saya bagaimana caranya membuat sebuah trading system, mengaplikasikan semua ilmu untuk menjadikan sebuah trading plan yang siap untuk ditradingkan. Selamat datang di chapter terakhir. Ini merupakan chapter yang paling penting dari semua yang sudah Anda pelajari, karena kita akan menggabungkan keseluruhan konsep dasar trading pada chapter ini. Kita akan mulai membuat sebuah trading system dan akan mengambil 5 contoh trading system untuk Anda pelajari, dan nanti Anda akan mengikuti semua stepnya. Kita akan membagi menjadi 3 step. The first step, second step, and third step. The first step, tugas yang harus Anda lakukan, melakukan major trend analysis. Ingat, waktu masuk ke chapter pertama, Anda mempelajari tentang primary, secondary. Primary, secondary. Lalu di dalam Fibonacci Anda mempelajari XAB. Bentuk ini akan terus berulang dan kita akan menggunakan satu persatu di dalam trading secara sistematis. Ada chart pattern, ada candlestick, mana yang harus digunakan. Ada trend line, nanti kita akan bahas secara satu persatu, tetapi sebelumnya harus dikategorikan bahwa yang pertama, first step ini harus dilakukan terlebih dahulu, di mana ilmu menganalisa yang tahap awal, di mana Anda menggunakan swing high, swing low, Anda mengkonekkan higher high, higher low, dan seterusnya di chapter 1, itu akan digunakan di first step. Kemudian di second step, kita akan berbicara mengenai pattern, apa yang akan Anda masuki, terus kemudian candlestick-nya apa sebagai trigger entry-nya, dan yang terakhir di third step, di mana entry-nya, target profit-nya berapa, otomatis akan menggunakan ilmu daripada chart pattern target dan Fibonacci target, kemudian stop loss-nya di mana, kemudian reverse strateginya bagaimana. Ya, kita akan mengambil 5 contoh. Yang pertama adalah pada saham BBRI. Anda bisa perhatikan ini saham BBRI. Secara keseluruhan kita melihat yang akan kita gunakan dulu adalah menarik garis atau menghubung-hubungkan garis ini untuk menjadi sebuah referensi, ya. Jadi kita akan save terlebih dahulu. Major yang harus kita lakukan adalah major analysis. Dimulai dari membuat swing line. Harus dikerjakan, ya, membuat swing line. Kita menggunakan warna biru saja. Diberikan garis agak tebal. Oke. Apakah ini atau yang kecil misalnya? Kita akan menggunakan yang ini. Kenapa? Karena di dalamnya sudah mengandung swing line. Jadi nanti kalau kita tarik akan membuat 3 derajat, ya. Di tahap ini Anda harus sudah mengerti cara membeda-bedakan. Kemudian ini kita tarik primary, kemudian secondary, kemudian ini primary, ya, kemudian
Ini adalah bagian dari secondary, ini primary, dan seterusnya. Ini. Nah, lalu Anda harus memberikan coding high, low-nya pasti yang sebelumnya ya, low-nya di sini. Berarti ini adalah lower low, kemudian di sini adalah lower high, kemudian di sini adalah higher low, ini adalah lower high. Berarti ini bearish jelas ya. Lower low karena ada lower high 2 kali atau lebih. Nah, di sini ada higher low, tapi di sini masih lower high. Di sini higher low, ingat ada 2 kali higher low, ada 3 kali higher low. Berarti di tahap pertama kita sudah melakukan major analysis, ada 3 kali higher low. Ada kemungkinan besar bahwa saham ini akan kembali menjadi bullish. Lalu, yang bisa kita lakukan berikutnya bermain dengan trend line. Kita sudah hubungkan garis-garis ini, terhubung. Dan pada saat ini ternyata ya, apa yang bisa kita lihat ada breakout. Ya, kita kembali dulu ke step 1 ya. Major trend analysis, forecast-nya bagaimana setelah kita gabungkan, kemudian kita forecast. Ada kemungkinan dari bearish menjadi bullish. Price range-nya berapa? Kalau dia menjadi bullish, seberapa jauh dia bisa naik? Maka ilmu yang kita gunakan adalah support resistance klasik, kemudian XAY atau XAB. Jadi seandainya support resistance klasik, kita tahu bahwa ini adalah area yang paling kuat. Kemudian ini juga resisten kuat. Maka range-nya kalau sekarang di 10675, dia akan naik terus sampai di setidaknya di 11.500 ya, naik 1.000 rupiah untuk terus ke atas, dan kemudian dia akan ke sini. Lalu menggunakan XAB ya, katakan ini adalah XAB, kemudian nah, ini X, A, dan kemudian B. Kita mau lihat sampai di berapa. Ukur dengan Fibonacci-nya. Ya. Katakan kalau kita menggunakan Fibonacci dari atas ini, kita tarik ke yang paling bawah. 50%-nya itu di 11.000. Kemudian 60%-nya, 61,8-nya di 11.350. Which is itu cukup dekat dengan area klasik resisten yang ada di sini. Ya, 11.500 ya, kurang lebih ya, ini nggak sampai 11.400. Berarti kalau kita tanyakan berapa price range-nya, maka jawaban terbesar adalah masih ada 1.000 rupiah kenaikan, upside opportunity. Pattern itu masuk di second step. Setelah kita sudah tahu, berarti arahnya tendensinya akan bullish. Yang kita lakukan berikutnya adalah pola apa yang saat ini kebentuk. Caranya bagaimana? Kita mengkonekkan, saya hilangkan ini, kita mengkonekkan, coba garis di sini, kemudian saya konekkan garis di sini. Yang terbentuk adalah seperti triangle atau seperti penan ya. Tetapi secara keseluruhan kita melihat huruf W di sini, bahwa ini ada huruf W kecil yang mana memiliki satu peluang untuk menghantarkan harga naik. Jadi kemungkinan ada double bottom atau huruf W yang menjadi pattern penentu untuk bullishnya saham BBRI. Pattern W, kemudian candlestick to entry. Adakah candlestick yang muncul di sini? Ya, ini Marubozu ya, full. Barnya full, open di bawah, close-nya di atas. Saya tinggal menunggu terjadinya inside bar, lalu kemudian saya akan entry. Berapa target price? Where to entry? Menunggu candlestick ya, itu trading sistemnya. Kemudian berapa target price? Target price saya akan set di 11.500 dan di 12.200 mungkin. Dan ini saya percaya akan terus bergerak ke atas mencapai level, salah satu dari level ini. Stop loss-nya bagaimana? Stop loss dilakukan pada saat harga tidak mampu lagi naik dan kemudian dia turun di bawah 10.000. Artinya 10.000 ini ditembus karena ini adalah support, akan menjadi support yang cukup kuat. Begitu support ini ditembus, saya akan buang. Kenapa? Karena dia akan kembali membentuk lower low. Dasarnya itu, kita cut di situ, tidak perlu kita tahan karena berikutnya dia akan menjadi lower low. Jadi keputusan kita adalah kita melakukan trading di saham BRI buy. Target price-nya 11.500 sekian. Stop loss-nya di sini karena dia akan membentuk lower low. Mari kita lihat.
Kita jalankan. Oke, harga naik. Ya, sudah benar. Tapi belum ada titik entry. Harga mulai drop. Kita lihat. The next day, harga up. Mencapai target price pertama. Walaupun kita belum bisa masuk, saya setelah ini akan memberikan alternate entry-nya. Jadi kita masih membahas dulu satu teknik entry yang kita sebut dengan inside bar. Tidak ada entry sama sekali dan harga menembus atas. Jadi sudut pandang inside bar itu tidak muncul. Jadi saya akan membongkar satu persatu ide untuk entry. Yang kita perlukan adalah vocabulary bagaimana saya bisa entry. Inside bar jelas tidak ada di sini. Ya, kemudian dia naik lagi, dan seterusnya. Mungkin inside bar akan muncul di tengah-tengah. Sekarang saya akan mencoba repeat situation dari level ini. Ya, dari level ini equal dengan ini. Pertanyaan berikutnya. Di dalam kita melakukan entry, kita tidak bisa hanya menggunakan satu cara entry. Harus ada setidaknya 3. Kalau tidak bisa seperti ini, besok harus seperti apa? Kita berharap inside bar, ternyata inside bar tidak ada. Apakah tidak ada ide lain untuk entry? Tidak begitu. Anda bisa menggunakan ide lain untuk entry khususnya. Nanti setelah ini kita akan mencoba di market yang lain. Alternatif kedua, pada saat kita menggambar, ya. Kita tahu bahwa ini baru saja break resistance. Baru saja break resistance. Baik resistance pertama dan di sini ada resistance kedua. Alternatifnya adalah kita berasumsi bahwa buy on break karena trennya benar-benar kuat, dia membentuk W dan akan menekan ke atas. Dari sisi trend line dia sudah break, dari sisi pattern dia juga sudah break dan ini berada di resistance. Artinya besok 1 poin saja di atas 10675 kita masuk. Jadi kita sudah punya dua pilihan. Yang pertama munculnya inside bar. Yang kedua kita trading dengan munculnya breakout, ya, karena waktu kita buka market harga tidak di sini. Kalau harga di sini kita berani buy on weakness. Tetapi setiap orang waktu buka market beda-beda. Kita harus memiliki jurus. Kalau buka market posisi begini, ini tidak susah karena sudah jelas inside bar dan ini harga sudah menembus. Maka teori 1, 2, 3, 4 bisa dipakai, ya. Anda pasti ingat teori 1, 2, 3, 4. Jadi kalau dalam kasus seperti ini langsung saja 1, 2, 3 dan pada saat nanti 4 kita buy. Masalahnya waktu Anda masuk harga sudah di atas, 4-nya sudah jadi. Nah, teori 1, 2, 3, 4 pun bisa terpakai di sini. Kita percaya bahwa setelah dia tembus ini 4 sudah terbentuk, artinya harusnya naik dengan signifikan. Maka yang bisa kita lakukan di sini adalah saya mengambil posisi buy dengan kondisi breakout misalnya. Maka begitu harga lompat seperti ini, saya memberanikan diri untuk masuk terlebih dahulu. Selama stop loss-nya belum dikenakan, kita yakin bahwa tren bullish akan berjalan. Besok harinya merah, ya. Selama dia tidak masuk lagi di bawah ini, selama dia tidak kembali turun di bawah area yang baru ditembusnya, is good enough dan akhirnya Anda bisa make money. Lalu target keduanya masih di atas. Apakah kita bisa capai? Mungkin Anda sudah take profit, jelas take profit pertama sudah kena. Lalu kita menunggu lagi untuk entry berikutnya. Adakah kesempatan entry? Ya, ini ada inside bar, maka saya bersiap-siap untuk buy pada saat break mother candle di atas 11.600 dan target price-nya mungkin di level di 12.050 mungkin ya. Ternyata tidak kena, masih turun ke bawah. Dan besoknya done. Kita buy, hampir kena dan dia turun. Tapi Anda lihat range-nya sudah sangat dekat sekali dengan target yang kita inginkan ya, di 12.050 ini. Kalau kita menggunakan Fibonacci, maka percayalah bahwa 78,6 sudah di hit ya. Ini 78,6 di hit dan Anda sudah mendapatkan hasilnya. Kemudian dia turun lagi, tren masih bullish, perhatikan. Moving average sudah di atas dan seterusnya hit 12.050. Oke. Ini merupakan sebuah mekanisme trading yang sangat objektif dan high profitability, ya. Bagaimana dengan contoh yang lain? Kita akan masuk di GBP Jepang Yen. Ini live trade, saya sedang melakukan sell dan saya akan bagikan caranya bagaimana pertimbangan saya sampai bisa melakukan sell. Dan kita ada posisi 3 lot di sini, posisi sudah floating profit.
Anda akan tahu bagaimana caranya mengambil keputusan untuk entry sell di atas ya. Mari kita breakdown satu persatu, kita urutkan, kita jadikan bar chart terlebih dahulu. Kita gunakan GBP Jepang Yen sesuai dengan aturan main. Yang pertama, Major Trend Analysis. Major Trend Analysis. Kita tarik garisnya. Swing line-nya. Harga berada di bawah moving average, kita gunakan dynamic support sekarang, dynamic resistance, dan kita berasumsi dia akan turun. Itu aturan main pertama. Lalu mulai kita gunakan di sini adalah high, dan pelemahannya di sini pasti adalah lower low, karena ada berbagai macam low yang ditembus. Lower high, lower low, lower high, lower low, confirm bearish. Forecasting mengatakan bearish. Price range-nya, kita melihat price range di sini. Katakan dia akan turun, maka penurunannya dari level ini ke bawah ini 132 pips. Ya, ini sudah plus cukup banyak. 132 pips ya, sudah terjadi di sini. Pada saat ini terjadi, kita sudah tulis di sini ada range 132 pips. Pattern to entry. Kalau kita sudah bilang pattern to entry, saya akan gunakan M30 karena ini adalah time frame untuk entry. Pattern untuk entry-nya bagaimana? Kemudian apalagi candlestick to entry-nya bagaimana? Pattern to entry salah satu reason-nya adalah harga mencapai area exponential moving average 22 ya, kurang lebih saya ganti 21. Kemudian mulai menunjukkan pembalikan arah, saya yakin akan pembentukan ABCD. Jadi ABCD-nya adalah ini AB, kemudian ini CD nantinya. Tetapi pattern yang akan terjadi apa patternnya? Mungkin di dalam kasus ini Anda harus menggambarkan lagi di sini, menghubungkan trend line-nya seperti ini. Dan yang bisa terjadi, yang paling besar kemungkinannya adalah M pattern. Untuk sementara, saya pakai kaki yang ada di sini. Adalah M pattern. Candlestick to entry. Kenapa saya sudah entry duluan? Karena di sini saya melihat ada waktu di posisi ini candle ekor panjang di atas ya. Ekor panjang di atas ini kakinya seperti klimaks dipaksakan, bukan ekor panjang di bawah maksud saya. Yang harusnya dia bull tetapi next barnya dia tidak mampu. Dan kemudian ini membentuk inside bar. Jadi bagi Anda yang baru mulai mau masuk, mungkin pada saat dia tembus low yang ada di sini ya. Ini akan jadi sell trigger yang pertama sebenarnya, karena inside bar inside bar yang terbentuk ini akan menjadi trigger pertama. Begitu dia tembus di bawah mother candle-nya akan turun. Waktu saya sell di atas, baru saja saya sell, itu karena saya menggunakan XAY ya, dimana nih XAY saya tarik. Ternyata di 1618 kena, lalu dia mulai slowing down, maka saya langsung menggunakan sell karena dia XAY ya, kena 1618. Bisa-bisa saja, tetapi yang paling aman candle apa yang buat masuk? Kebetulan di sini ada inside bar, break mother candle, maka kita akan mulai sell. Where to entry pada saat mother candle ditembus, Anda cek harganya 131,9. Where to take profit, saya pasang take profit di sini. Yang pertama itu 125 pips. Kenapa? Karena ini adalah support yang kuat. Lalu target stop loss adalah cuma 30 pips karena kecil di sini stop lossnya. Ya, itu sangat enak sekali. Target price berikutnya saya bisa menggunakan XAY. Jadi kalau ini Anda masih ingat XAY tentunya ya. Ini X.
Ini A. Dan ini Y. Ya, setidaknya sekarang saya sudah floating $228. It's not bad. Lalu saya taruh di sini, tarik ke bawah. Ya, 1618 itu mendekati area klasik support, maka di range ini kita bisa menjadi profit target. It's very simple, ya, it's very simple. Bagaimana kita melihat pair yang lain? Mari kita mencari mungkin di saham, ya, kita buka lagi di saham. Kita mencari yang belum terjadi. Kalau tadi kita sudah mendemonstrasikan yang sudah terjadi, dan kita juga mendemonstrasikan yang kita telah play kembali, maka kita akan lihat saham Bank BNI. Mari kita kerjakan tugas kita, di mana mengerjakan tugas kita ini harusnya menyenangkan, ya, karena ini adalah rutin yang tidak boleh di skip, ya. Oke, mari kita lihat. Kita tarik dulu garis di sini, kemudian di sini. Secara keseluruhan ini low, kemudian high-nya pasti somewhere di sini, ya, karena di sini. Oke, ini adalah high-nya, berarti di sini higher high, ini higher low, kemudian higher high, higher low, ya. Dan berikutnya ini adalah higher high. Oke. Saya melakukan kesalahan, hati-hati, Anda harus jeli. Di sini adalah lower low. Kemudian saya yakin ini adalah higher high. Higher low maksud saya. Dan seterusnya, kepala cangkul akan dilanjutkan dengan mirror pattern. Artinya ini sekarang berada di dalam kondisi bull. Ya, kita langsung lebih cepat. Yap, GBP sambil kita update posisi turun dengan drastis, ya. Dan profit kita sekarang sudah 400 sekian. It's good for trade. Mother candle juga sudah di break saya rasa. Lalu kita masuk di dalam daily untuk GBP, untuk BBNI. Dan di daily kita mengikuti flow-nya lagi, pattern to entry dan candlestick to entry. Ya, pattern to entry-nya apa? Apakah kita sudah menemukan pattern di sini? Pattern yang kita ajarkan double bottom, apakah Anda bisa melihat ada double bottom di sini, atau flag mungkin, atau falling wedge. Dan ternyata yang muncul di sini sesuai perkiraan adalah falling wedge. Falling wedge merupakan bull pattern, dan dalam hal ini kita sudah menemukan ada bull pattern di sini. Yang bisa Anda lakukan adalah mencari candlestick untuk entry. Nah, kalau kita perhatikan, saya melihat ada mother candle di sini. Sehingga mother candle inside bar, waktu dia tembus ini saya akan melakukan buy 5.525. Tembus itu buy dan stop loss-nya di bawah. Dengan ini saya langsung mendapatkan entry tekniknya menggunakan inside bar, buy on break di mother candle-nya, dan stop loss-nya pada saat dia masuk ke sini. Polanya adalah falling wedge, major time frame-nya tadi bull, ya, akan melanjutkan penguatannya, dan kemudian diharapkan dia akan melanjutkan pergerakan ke atas. Ya, it's very simple. Dalam contoh yang keempat, saya akan mengambil contoh pola transisi yang sangat-sangat powerful, dan apabila Anda menemukan transisi di time frame yang besar, katakan H4, jangan takut untuk menggunakannya. Tinggal Anda bisa set money management Anda. Saya akan fokus transisi yang terbentuk di level ini. Ini adalah non-farm payroll. Pada saat itu kita mendapatkan profit yang luar biasa. Pak Syafruddin CAT batch 14 mendapatkan 96.000 dalam semalam. Hendry Irawan batch 14 CAT juga mendapatkan 44.000 dalam satu malam. Dasarnya adalah pola ini. Kalau Anda masih ingat, ini adalah trend bearish. Kemudian kalau kita menunggu transisi, maka yang akan kita tunggu adalah pembentukan lower low, higher high,
higher low, dan higher high. Ya. Ini adalah transisi yang kita tunggu, dan kita kali ini akan bervariasi bermain pada area yang kecil, ya. Mari kita lihat. Ini ada swing kecil. Dan apabila Anda menemukan transisi, ini akan very very powerful di gold market. Oke, kita mulai codingnya. Ini adalah lower low, kemudian ini adalah higher high, kemudian ini adalah higher low, dan satu poin saja harga meledak naik di atas garis hijau ini, maka otomatis dia menjadi higher high, dan pada saat itu juga harga meledak dengan signifikan menuju ke target price yang ada di atas ini. Ini yang disebut dengan transition, ya. Dan alhasil harga terus naik. Anda bisa lihat dari poin ini sampai ke atas itu total 138 pips dalam sekali penarikan. Bukankah itu luar biasa? Stop loss-nya di mana? Stop loss-nya adalah di bawah ini. Cukup besar, 138. Stop loss-nya 93, tapi is worth it, ya. Bisa diperjuangkan untuk trading di dalam transisi. Jadi kalau Anda menemukan transisi, Anda akan mendapatkan satu performa trading yang luar biasa sekali dan winning rate-nya sangat tinggi, ya. Yang terakhir, kita akan mencoba mencari pola-pola yang akan terbentuk. Kita mungkin akan mengambil contoh di gold. Dalam hal ini adalah example berikutnya, falling wedge pattern pada gold, ya, yang sudah terjadi. Sebelum ini terjadi, kita melihat harga turun secara signifikan seperti ini. Mari kita akan buat simulasinya di dalam analisa. Oke, katakan saya potong di sini, ya. Kita melihat bahwa harga turun ke bawah, tetapi yang kita mainkan sekarang adalah analisa majornya dulu. Dia mencoba menjadi bear. Pattern yang Anda temukan adalah falling wedge. Artinya, bear pendek. Dan kita bersiap-siap terjadi pembalikan arah karena ini merupakan bear pendek. Yang seharusnya akan bergerak seperti ini. Bearish pendek disebabkan karena munculnya falling wedge, maka posisinya harus buy. Patternnya adalah falling wedge, dan kita harus entry buy pada akhir daripada falling wedge itu. Ide yang bisa kita gunakan adalah menggunakan XAY analisis untuk menentukan sampai di mana sih dia turun. Ya, karena fungsi dari XAY itu bisa membaca sampai di mana dia akan turun. Dan kita apply Fibonacci dari sini X ke A, dan kita melihat ada range penting 1618 di sini, 2618 di sini. Kita jaga di antaranya. Jadi pada saat ada candle yang menyentuh di antaranya dan kemudian membentuk ekor di situ, kita bisa tahu bahwa di area tersebutlah akan muncul pembalikan arah harga. Mari kita lihat 1618. Oke. Adakah inside bar di sana? Perhatikan, dan ternyata exactly kena di titik tengah, dia berbalik arah. Di titik tengah pas, ya, dia berbalik arah dan kemudian menembus ini semua. Maka strategi yang kita gunakan jelas entry di dalam falling wedge. Kita sudah pelajari sebelumnya. Kita menggunakan breakout, ya, dari resistance itu bisa digunakan. Jadi breakout dari falling wedge-nya bisa, atau dari resistance terakhir. Ini kita sudah pasang buy stop di sini, dan pada saat dia hit buy stop-nya, kita akan masuk. Oke. Bagaimana dengan apabila kita menggabungkan dengan time frame yang lebih kecil? Katakan kita sudah tahu ini terjadi falling wedge. Di sini kita sudah tahu falling wedge, tapi saya kalau masuk di H4 itu kayaknya beresiko. Bagaimana caranya saya supaya bisa entry dengan lebih kecil resikonya? Seperti biasa, kita turunkan lagi ke time frame yang lebih kecil. Kita coba zoom, ya. Sebelum dia naik, ya, sebelum dia terbang. Yang akan Anda lihat di sini adalah pelemahan harga masih berlanjut sampai ekor menyentuh titik tengah. Lihat di M30, berarti entry-nya di M30 ada ekor. Dan setelah ekor naik ekstrim, mungkin kita tidak sempat beli, tetapi
Di candle yang ini Anda menemukan ada inside bar dan Anda harus berani melakukan buy stop di sini karena ini adalah inside bar. Next barnya langsung inside bar lagi kecil dan kita turunkan. Kalau ada 2 kali inside bar, ini inside bar lagi ya terhadap yang ini. Kita turunkan dan langsung dia tembus running. Ya. Jadi prinsipnya saya menemukan falling wedge dan saya menemukan area XAY-nya, maka saya akan entry, saya akan menunggu candle yang terbentuk atau saya akan menggunakan breakout misalnya. Itu dua-dua bisa dilakukan. Pada saat Anda melakukan breakout berarti kita menggunakan alternatif ya untuk entry. Pada saat kita menggunakan inside bar itu yang kita akan tunggu-tunggu. Jadi sekarang Anda sudah melihat bagaimana kita mengcombine multiple time frame, kemudian menggunakan pattern untuk melakukan trading, dan live trading yang saya buat selama saya mengajar chapter ini adalah di GPP Jepang Yen, dan saya lumayan make money tadi sempat 600 lebih, tapi saya yakin metode ini akan bisa kita implementasikan. Kalau saya bisa, Anda juga bisa. Dan bagi Anda yang sudah mempelajari ini dan ingin melanjutkan ke tahap yang lebih jauh, Chartered Astronaci Trader selama 1 tahun certification program Astronaci akan mendidik Anda menjadi seorang trader yang luar biasa. Ya, make sure Anda stay tune di Astronaci dan Anda terus implementasikan apa yang sudah saya sharingkan dari chapter 1 sampai 10 dengan bersabar, dengan menetapkan trading setup yang jelas, tidak sembarang masuk. Saya yakin akan ada hasil yang memuaskan. Sukses selalu dan nantikan update berikutnya dari Ultimate Technical Analysis Home Study Workshop.